kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Claudia Anansi, Saya Siti Fadila Eni Sregar. Saya Sinta Teresia Claudia Malau. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana fenomena alih kode dan campur kode yang terjadi di kehidupan sehari-hari khususnya di perkuliahan. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan apa itu alih kode dan apa itu campur kode serta bagaimana contohnya dan apa dampak serta penyebabnya. Selamat menyaksikan. Alih kode adalah perpindahan penggunaan bahasa secara utuh dari satu bahasa ke bahasa lain dalam suatu percakapan. Perpindahan ini bisa berwujud kalimat penuh atau klausa lengkap. Nah, fenomena ini sering terjadi ketika mahasiswa ingin memperjelas maksud, menunjukkan kedekatan sosial, atau menyesuaikan konteks. Setelah ini kita akan menyaksikan fenomena alih kode. Apa kali lah gue? Tahu kan mangan? Ayo ini mana kamu? Aku nggak tahu sih. Kurasa makan nasi goreng makan. Aku nih malah soto. Tahu kalau dia? Berasa mie ayam mah, tapi aku juga pengen beli snack. Aku pengen makan orang-orang. Suka ada kode dulu. Berarti beda-beda pesanannya kan? Kita makan sama masuk kelas. Ayo yuk, turun. Ya. Pada percakapan tersebut yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Batak Toba, alih kode terjadi ketika penutur sepenuhnya berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain dalam satu giliran bicara. Misalnya, Yasinta yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian beralih menggunakan kalimat penuh dalam bahasa Batak Toba. Ih, lapar kali aku eta tu kantin mangan. Atau Claudia yang menjawab dengan satu kalimat penuh dalam bahasa Batak Toba. Aning mangalang ahahamu. Nah, karena perpindahan bahasa tersebut berbentuk kalimat utuh, bukan hanya sekadar penyisipan kata, maka fenomenanya termasuk alih kode. Lalu, bagaimana dengan campur kode? Mari kita saksikan bersama. Campur kode adalah penyisipan kata, frasa, atau istilah dari satu bahasa ke bahasa lain dalam satu kalimat. Campur kode terjadi ketika penutur menyisipkan kata atau frasa dari bahasa lain ke dalam kalimat berbahasa utama. Biasanya berupa istilah akademik, teknis, atau kata yang lebih umum dalam bahasa lain. Setelah ini, kita akan menyaksikan fenomena dari campur kode. Kue tugas kita kan mau submit besok. Kalian udah siap belum? Aku udah kendala sedikit sih, tinggal editing di bagian introduction-nya. Aku masih stuck di season sih. Soalnya datanya belum jelas. Terus Indra kemana? Padahal dia yang di bagian conclusion. Tadi aku cek dia, katanya dia masih on the way sih ke sini. Udahlah, lanjut aja dulu. Ya udahlah, sambil nunggu si Indra kita cek itunya dulu lah, referensinya. Boleh, kita pastiin semuanya sudah sesuai format jurnal ya. Dalam percakapan tersebut, campur kode muncul ketika bahasa utama tetap bahasa Indonesia, tetapi diselipkan istilah bahasa Inggris seperti submit, finalis, editing, introduction, discussion, referensi list, dan juga format. Penyisipan istilah asing ini tidak mengubah struktur kalimat bahasa Indonesia sehingga dinamakan campur kode. Campur kode biasanya muncul karena pengaruh kebiasaan akademik, istilah teknis yang lebih lazim dalam bahasa asing, atau untuk menunjukkan konteks tertentu dalam komunikasi mahasiswa. Berdasarkan contoh tadi, ternyata alih kode dan campur kode dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan istilah akademik yang umum dalam bahasa Inggris. Nah, mahasiswa sering menggunakan istilah akademik berbahasa Inggris karena banyak tugas kuliah, jurnal, dan literatur yang memang ditulis dalam bahasa Inggris, sehingga istilah tersebut lebih familiar digunakan. Yang kedua, penyesuaian konteks lawan bicara dan situasi percakapan. Adanya penyesuaian dengan lawan bicara, situasi
atau topik percakapan, misalnya penggunaan bahasa Batak Toba kepada teman sesuku atau dalam suasana santai. Yang ketiga, kebiasaan mahasiswa yang bilingual. Mahasiswa umumnya bersifat bilingual sehingga perpindahan bahasa berlangsung secara alami tanpa disadari. Yang keempat, pengaruh media digital seperti YouTube, film, dan aplikasi membuat mahasiswa terbiasa menggunakan istilah dan ungkapan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Nah, semua faktor ini dapat terjadi bersamaan dalam satu interaksi. Ternyata, ahli kode dan campur kode memiliki beberapa dampak. Yang pertama, dampak positifnya mempermudah penyampaian istilah akademik. Banyak istilah kuliah seperti introduction, discussion, atau referensi list lebih lazim dalam bahasa Inggris, sehingga ahli kode atau campur kode membantu mahasiswa menyampaikan maksud secara lebih tepat dan cepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi komunikasi. Penutur dapat memilih bahasa yang paling praktis untuk situasi tertentu, misalnya memakai istilah Inggris yang lebih singkat atau memakai bahasa Batak Toba agar lebih akrab dengan teman satu daerahnya. Yang ketiga, menunjukkan penguasaan dua bahasa. Penggunaan dua bahasa dalam satu percakapan menggambarkan kemampuan bilingual yang fleksibel dan adaptif, terutama dalam lingkungan perkuliahan yang sering melibatkan literatur berbahasa asing. Nah, selain daripada dampak positifnya, ternyata ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah membingungkan teman yang kurang menguasai bahasa asing. Nah, mahasiswa yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris ataupun kurang mengetahui bahasa Batak Toba bisa merasa tertinggal dan tidak memahami isi percakapan. Yang kedua, mengurangi konsistensi penggunaan bahasa Indonesia. Nah, campur kode yang berlebihan dapat membuat struktur kalimat menjadi tidak baku dan menurunkan kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang selanjutnya, berpotensi menyebabkan miskomunikasi. Nah, perpindahan bahasa yang tiba-tiba atau penggunaan istilah asing yang tidak jelas dapat membuat makna berbeda dari yang dimaksud penutur, sehingga muncul salah paham dalam percakapan. Sekian video penjelasan mengenai ahli kode dan campur kode yang kami temukan dalam percakapan mahasiswa sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk memahami kebahasaan. Kami kelompok 1 pamit dan terima kasih.